Film dibuka pada era 1980-an di London, Kanada, dengan aksi perampokan bank yang mulus oleh seorang pria bertopi dan berjaket merah. Untuk mengelabui aparat, ia memberikan atributnya kepada orang asing agar polisi salah sasaran. Lalu ia sendiri menelpon polisi untuk memberikan ciri-ciri pelaku palsu tersebut. Perampok bernama Robert Whiteman ini kemudian melarikan diri menggunakan mobil yang dibeli tunai tanpa tawar-menawar. Sementara itu, detektif John Snyder berhasil mendapatkan foto Robert dari CCTV dan menyebarkan ke petugas lapangan. Alur kemudian mundur 4 tahun sebelum kejadian. Terungkap bahwa nama asli Robert adalah Gilbert Galvan Jr., tapi kita panggil saja Robert ke depannya. Ia sebenarnya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara atas kasus penipuan, namun berhasil melarikan diri dari Saint Joseph Correctional Facility setelah baru menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Welcome to Canada. Setelah melarikan diri, Robert pindah ke Ottawa dan melamar pekerjaan sebagai penjual es krim menggunakan sepeda. Karena tidak memiliki identitas resmi, ia membeli KTP dari seorang gelandangan dengan seharga $22, yang menjadi awal mula ia menggunakan nama Robert Whiteman. Robert pun mulai bekerja sampai larut malam. Saat malam hari karena tidak memiliki tempat tinggal, ia mencari suaka di sebuah gereja pada malam hari. Di sana ia bertemu Andrea Hudson, sang penjaga gereja. Meski awalnya ditolak karena datang pada jam 11 malam, pendekatan Robert berhasil meluluhkan hati Andrea hingga pertemuan pertama tersebut menjadi momen krusial bagi hubungan mereka ke depannya. Robert menjalani kesehariannya sebagai penjual es krim hingga ia mampu mencukupi kebutuhan hidup. Namun, nasib buruk menimpa saat perusahaannya memutuskan beralih fokus ke penjualan menggunakan truk dan menghentikan operasional sepeda es krim, yang berujung pada PHK bagi Robert tanpa uang pesangon. Untuk melepas penat, Robert mengunjungi sebuah bar dan melihat Tommy Kay, bos mafia ternama di Ottawa. Meski ia belum berani menyapa, sepulang dari sana, Robert mengajak Andrea berkencan. Hubungan mereka kian erat karena kesamaan nasib sebagai yatim piatu yang sebatang kara. Malam yang sukses itu ditutup dengan momen intim pertama bagi keduanya sebagai tanda keseriusan hubungan mereka. 8 bulan kemudian, Robert dan Andrea telah hidup bersama di sebuah apartemen. Suatu hari, setelah membaca berita tentang dirinya di koran, Robert berpamitan kepada Andrea untuk pergi mencari nafkah selama beberapa minggu, sekaligus menutupi jejaknya. Andrea pun hanya bisa berserah dan menantikan kepulangannya. Robert pergi ke Vancouver menggunakan bus, namun ia justru menghadapi realitas sulitnya lapangan kerja dan rendahnya upah akibat krisis ekonomi di Amerika. Saat termenung di depan mobil lapis baja, ia menemukan sebuah koin terjatuh yang memicu imajinasinya menyusun skenario perampokan. Robert kemudian menggunakan koin tersebut untuk menelpon Andrea yang justru membawa kabar gembira bahwa dirinya sedang hamil. Kabar ini disambut penuh haru karena mereka sangat mendambakan keluarga, dan Robert pun berjanji akan memberikan kehidupan yang layak bagi istri serta calon anaknya nanti. I'm gonna be a dad. I'm gonna be a dad. Pada 2 Februari 1986, Robert melakukan pengintaian di Royal East Bank. Ia kemudian mengunjungi toko perlengkapan aktor dan berhasil meminjam peralatan setelah mengaku sebagai seorang aktor. Dengan penyamaran barunya sebagai Bill Bonney, seorang pakar keamanan institusi, Robert masuk ke bank dan menemui manajer untuk menawarkan jasa pengamanan ekstra. Dari penyamaran ini, Robert menemukan fakta bahwa sistem keamanan bank di Kanada sangat lemah. Staf dilatih untuk menuruti semua perintah perampok demi keselamatan. Setelah diarahkan ke asisten manajer bernama Jessica, Robert melanjutkan aksinya dengan menyusup ke ruang kontrol CCTV. Ia berhasil mencuri daftar pegawai, lalu menelpon mereka satu persatu untuk menyuruh mereka libur. Sebagai persiapan akhir, Robert mengikuti kelas tata rias karakter dan mencuri sebuah replika hidung palsu demi menyempurnakan penyamarannya.
Aksi perampokan pertama Robert pun dimulai dengan penyamaran baru. Ia masuk menemui Jessica dan segera melancarkan aksinya. Sesuai dugaannya, perampokan berjalan sangat mudah. Bahkan Jessica membantu Robert dengan memberikan tas miliknya sendiri kepada Robert agar Robert bisa menyimpan seluruh uang hasil rampokan tersebut. Don't bother with the silent alarm. Oh, man. Yeah. You did great. Thank you. All right. Have a good day. Setelah berhasil merampok, Robert mengembalikan jas pinjaman ke toko, lalu menuju ruang ganti untuk menyembunyikan uang dan berganti pakaian. Ia kemudian menumpang taksi menuju bandara. Merasa was-was saat melihat pemeriksaan bagasi, Robert masuk ke toilet untuk memindahkan uang dari koper ke balik bajunya. Namun, ia baru menyadari bahwa petugas ternyata tidak memindai barang bawaan untuk penerbangan domestik. Di dalam pesawat, Robert mendaftar kartu kredit Aeroplan atas tawaran pramugari yang memberinya keuntungan poin dan minuman gratis jika sering terbang. Perjalanan berakhir dengan lancar saat Robert tiba di tujuan dan langsung dijemput oleh Andrea. Kita beralih dulu sejenak dari Robert. Saat sedang menginterogasi korban pembobolan, detektif John Snyder didatangi Ray Hoffman yang mengungkap adanya 8.000 kasus serupa di Kanada. Semua jejak mengarah pada Tommy Kay, penadah licin dengan jaringan luas yang sudah lama menjadi target John. Untuk meringkus sang mafia yang selama ini sulit ditangkap tersebut, Ray mengajak John bergabung ke dalam timnya. Robert mengajak Andrea jalan-jalan untuk memberikan kejutan berupa rumah baru yang ia beli demi masa depan mereka dan calon anaknya. Perubahan finansial yang mendadak ini memicu kecurigaan Andrea mengenai sumber kekayaan tersebut. Untuk menutupinya, Robert memberikan penjelasan palsu bahwa ia kini bekerja sebagai seorang analis keamanan. John dan Ray mengajukan proposal anggaran untuk misi pengintaian Tommy. Meski atasannya sempat ragu terhadap urgensi misi tersebut, John terus meyakinkan mereka dengan menyatakan kesediaannya dibayar murah asal bisa menangkap Tommy. Berkat tawaran tersebut, sang atasan akhirnya setuju untuk mempertimbangkan kembali permohonan dana mereka. Pada musim semi 1986, Robert kembali melakukan pengintaian, namun ia membutuhkan modal untuk bertahan hidup. Ia pun memberanikan diri menemui Tommy untuk meminjam uang sebesar $10.000. Demi meyakinkan Tommy, Robert menjaminkan aksi perampokan bank dalam waktu kurang dari 3 menit dengan menyamar sebagai petugas konstruksi. Tommy bersama pengawalnya, Dave dan Bishop, serta Linda sang penjaga bar, menyaksikan aksi tersebut dengan takjub. Keberhasilan Robert merampok dalam waktu singkat membuat Tommy percaya dan resmi menjalin kemitraan, di mana Tommy bertindak sebagai penyedia dana untuk setiap aksi Robert ke depan. Berbulan-bulan berlalu, Robert sukses merampok total 47 bank tanpa satupun korban jiwa menggunakan pola yang sama. Ia terus terbang bolak-balik, memanfaatkan kartu kredit Aeroplan miliknya. Atas keberhasilan ini, Robert memberikan komisi tambahan kepada Tommy sebagai pemodal utama, serta menghujani Andrea dengan berbagai barang mewah. Aksinya bahkan berjalan sangat mulus hingga mulai dikenali oleh salah satu petugas bank. Come on, you know the drill. Thank you, Mrs. Claus. Robert kini menjadi pemegang kasta tertinggi kartu kredit Aeroplan akibat frekuensi penerbangannya yang tinggi. Sementara Robert selalu menyisihkan hasil rampokannya, ia simpan di berangkas rumah. Dan dalam sebuah pertemuan, Robert menyerahkan sekoper uang kepada Tommy. Namun tindakan kasar Dave yang merebut koper tersebut sempat memicu ketegangan hingga Tommy harus menenangkan Robert. Tommy kemudian menawarkan proyek besar merampok toko perhiasan yang hasilnya diklaim cukup untuk modal pensiun Robert. Meski tergiur, Robert masih ragu karena belum memahami operasional serta sistem keamanan toko perhiasan yang berbeda dari bank. Robert pun memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut sebelum mengambil keputusan final. Kabar baik datang dari John dan Ray setelah proposal mereka akhirnya disetujui. Mereka segera meluncurkan proyek kafe dengan menyulap sebuah kafe terbengkalai menjadi markas pengintaian rahasia untuk
mengawasi Tommy. Memasuki Juli 1986, John dan Ray telah berhasil membentuk tim operasional. Sebagai pemacu semangat, John menjanjikan kenaikan pangkat otomatis bagi seluruh anggota jika misi penangkapan Tommy ini berhasil dilakukan. John mulai pengintaian terhadap kemitraan Tommy. Meski identitas Dave dan Bishop telah dikantongi, dua sosok lain dalam lingkaran tersebut masih menjadi misteri. Yang kita tahu kalau itu adalah Robert. Sementara itu di rumah, Andrea mempergoki tumpukan uang di brankas dan menuntut penjelasan karena curiga Robert terlibat narkoba atau pembunuhan. Mengingat mustahil seorang analis keamanan memiliki uang sebanyak itu. Setelah gagal mengelak karena Andrea tidak menemukan bukti pekerjaan sah di dompetnya, Robert akhirnya mengaku sebagai perampok bank. Meski ia menegaskan tidak pernah membunuh, merasa malu, Robert sempat berniat pergi selamanya. Namun Andrea justru menahannya. Alih-alih marah, Andrea mendukung aksi Robert karena dendam pribadinya terhadap bank yang pernah menyita rumah dan menaikkan suku bunga pinjamannya. Andrea kini malah ingin mengetahui bagaimana Robert melakukan perampokan bank. Robert mengajak Andrea ke target berikutnya, yaitu Bank EA Trust. Robert memanfaatkan rutinitas penjaga keamanan bernama Carl yang sedang mencuci pakaian di laundry sebelah bank. Setelah mencuri seragam Carl dan menyamar, Robert menipu Carl dengan mengabarkan bahwa mobilnya sedang dibobol. Begitu Carl pergi, Robert menyusup ke toilet bank, memasukkan dry ice ke dalam 2 gelas kopi, lalu menaruhnya di ventilasi plafon untuk menciptakan efek asap kebakaran. Saat petugas pemadam tiba di tengah kekacauan, Robert dengan tenang keluar dari bank mengenakan seragam pemadam kebakaran sambil membawa uang hasil rampokan menuju mobilnya. Aksi yang disaksikan Andrea ini berakhir sukses. Sambil merayakan keberhasilan dengan makan bersama, Andrea menerima profesi Robert sepenuhnya asalkan ia berjanji tidak tertangkap dan tidak membunuh. Momen tersebut ditutup dengan Robert yang resmi melamar Andrea. Beberapa minggu berlalu, John dan Ray masih mengintai sosok misterius yang selalu berganti rupa namun menggunakan mobil yang sama atas nama Andrea Hudson. John memutuskan turun langsung ke bar untuk menyelidiki. Di sana, Robert yang sedang menyamar tengah berdiskusi dengan Tommy mengenai rencana perampokan perhiasan terakhirnya sebelum pensiun untuk membuka bisnis bar di pantai. Tommy memaksa Robert untuk membawa orang lain dan ia menyarankan Bishop. Robert menolak, namun Tommy bersikeras untuk membawa orang lain sebagai perlindungan. Ketegangan memuncak saat John masuk ke bar. Tommy yang menyadari identitas John sebagai detektif langsung melontarkan ancaman dan ejekan. Sementara itu Robert bergegas ke toilet untuk berganti identitas. Di dalam toilet, John sempat berinteraksi dan berbasa-basi dengan Robert tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Setelah pengamatan tersebut, John kembali ke mobil dan menyimpulkan kepada Ray bahwa target misterius mereka adalah orang yang sama, namun sulit dilacak karena kemampuannya dalam melakukan penyamaran. I don't know why. Well, let's run his plates and Yeah, find out call where every costume and prosthetics place coast to coast. Tengah malam, John bergegas ke kantor setelah Ray mengabarkan bahwa Dave telah mengkhianati Tommy dengan membocorkan rencana perampokan besar terakhir. Di sisi lain, Robert mulai cemas melihat kondisi Bishop yang sakau saat mereka bersiap merampok toko perhiasan Goodwins. Padahal, Robert telah mengintai lokasi tersebut selama seminggu. Sementara itu, John berhasil mengidentifikasi Robert setelah pemilik toko perlengkapan aktor mengenalinya sebagai seorang aktor. Berbekal informasi ini, John meminta bantuan Kapolda, Kapten Burns, untuk berjaga pada setiap bank di kota pada 28 Oktober 1986. Namun, John melakukan kesalahan strategi dengan terlalu fokus menjaga bank. Robert dan Bishop berhasil masuk ke Goodwins dengan menyamar sebagai teknisi CCTV. Dengan dibantu pengalihan isu berupa pengiriman 4 pohon palem misterius di depan toko. Saat beraksi, petugas toko perhiasan sempat melawan, tidak kooperatif seperti petugas bank. Bishop yang amatir pun panik
panik dan mengeluarkan shotgun, memaksa petugas untuk melakukan perintah Robert. Robert segera mengambil alih situasi agar rencana mereka tidak berantakan, menyuruh Bishop menghandle petugas lain saja. Saat Robert sibuk mengemas perhiasan, Bishop yang bertugas menjaga pintu depan melihat kehadiran John. Dalam kepanikannya, Bishop melakukan kecerobohan dengan memanggil nama Robert, sehingga identitas mereka terdengar oleh para petugas. Robert memerintahkan Bishop mempercepat pengemasan perhiasan, namun Bishop justru melakukan kecerobohan fatal lagi dengan meninggalkan senapan shotgunnya di toko saat kabur. Untuk menghambat pengejaran John, Robert pun kemudian meledakkan pohon palem di depan toko sebagai pengalih perhatian demi memuluskan pelarian mereka. Where'd he go? Where'd he go? Hey, watch it! Hands up! Turn around! Di tengah kerumunan teknisi berseragam serupa, John melakukan aksi cerdik dengan menekan tombol alarm. Ia memperhatikan siapa yang tetap tenang dan tidak ikut berlari, yang ternyata adalah Robert dan Bishop. Setelah penyamarannya terbongkar, Robert dan Bishop segera melarikan diri ke area dapur dan mengunci pintu. Saat Bishop berusaha membobol pintu keluar, John tiba dan menodongkan pistol ke arah mereka. Namun dengan tenang Robert menggertak John bahwa membunuhnya hanya akan sia-sia karena John tetap membutuhkan bukti fisik untuk melakukan penangkapan resmi. Tepat pada waktunya, Bishop berhasil membuka pintu tersebut dan alhasil mereka berdua lolos dari sergapan John. Robert segera menelpon Andrea untuk mengabarkan keberhasilan misinya dan rencana mereka memulai hidup baru sebagai pemilik bar di Bahama. Setelah berpisah dengan Bishop, Robert kembali ke rumah pada malam hari, namun rencana keberangkatan mereka berubah drastis menuju rumah sakit karena ketuban Andrea pecah. Robert dengan setia menemani proses persalinan hingga putri pertama mereka lahir dengan selamat. Sementara itu, John bersama timnya melakukan penggeledahan di rumah Robert. Namun mereka hanya mendapati rumah yang sudah kosong melompong tanpa menyisakan bukti apapun. Singkat cerita, kini Robert menempati rumah baru. Semua ini dirancang oleh Tommy secara dadakan. Rencana mereka akan pergi ke Bahama dan memulai hidup baru harus dikubur karena polisi sedang melakukan pengawasan ketat di bandara dan stasiun. 18 bulan berlalu, Robert menikmati hidup harmonis sebagai ayah dan Andrea kini tengah mengandung anak kedua. Suatu hari, Tommy datang berkunjung. Di sela obrolan santai sambil minum bir, Tommy memperingatkan Robert agar tidak berkhianat jika benar-benar ingin pensiun demi keselamatan Robert sendiri. Malam harinya, Robert terkejut mendapati tabungannya hampir habis. Di tengah desakan ekonomi, ia meminta izin kepada Andrea untuk merampok lagi, namun Andrea menolak keras dan yakin akan ada jalan lain daripada merampok lagi. Malam itu ditutup dengan kegelisahan Robert yang mencurahkan isi hatinya kepada sang putri yang masih kecil. Don't be like me. Pagi hari saat Andrea masih terlelap, Robert sudah berpakaian rapi dan meninggalkan pesan bahwa ia pergi ke London. Ketika Andrea terbangun, ia terkejut mendapati suaminya sudah tidak ada. Di sisi lain, John, Ray, dan timnya sedang mengintai rumah baru Robert. Awalnya Ray ragu karena mobil Robert masih terparkir dan tidak ada pergerakan. Namun John memutuskan untuk menelpon rumah tersebut secara langsung. Setelah Andrea mengkonfirmasi bahwa Robert sedang pergi, John segera menyadari target telah beraksi kembali. Ia pun langsung memerintahkan timnya untuk memperketat pengawasan di seluruh bandara dan stasiun. Setibanya di London, Kanada, Robert menelpon Andrea dengan dalih urusan pekerjaan, namun Andrea menyadari suaminya akan kembali merampok. Sementara itu, John yang sempat murka karena tidak menemukan data perjalanan Robert di bandara utama mendapatkan petunjuk dari koran tentang bandara lokal. Sambil menuju bandara lokal, Ray memiliki dugaan kalau Robert menuju London, dan benar saja Robert sedang beraksi di sebuah bank di London. Setelah selesai, Robert pun membeli mobil pelarian. Meski John dan Ray tiba di London saat Robert sudah berada di bandara untuk terbang pulang, Ray menyarankan agar Robert dibiarkan lepas landas agar bisa ditangkap saat mendarat. Robert terbang kembali, sementara John dan Ray membututinya menggunakan helikopter. Di bandara tujuan, Andrea yang sudah menunggu langsung menjemput dan memarahi Robert, memintanya berhenti merampok selamanya. Robert pun luluh dan setuju, namun tepat pada saat mereka hendak pergi, tiba-tiba
Robert akhirnya tertangkap, lalu John mendatangi Tommy untuk menyerahkan surat penangkapan dan berlanjut menemui Robert di kantor polisi. John menawarkan pengurangan masa tahanan jika Robert bersedia mengkhianati Tommy, namun Robert memilih tutup mulut. Ironisnya, FBI melakukan kesalahan identifikasi dengan menyebut nama Robert sebagai Vincent yang membuat posisi tawar John melemah. Ketegangan sempat mencair sekaligus membuat John kesal saat petugas polisi datang membawakan pesanan pizza Robert. Ya, ini adalah sebuah kejadian benar-benar terjadi di dunia nyata. Pada saat itu, Robert bersama John merasa dipermainkan. John memerintahkan Ray untuk mendesak FBI melakukan pengecekan ulang data. Di balik jeruji besi, Tommy mengunjungi Robert untuk meminta maaf atas keterlibatannya dalam penangkapan tersebut, sekaligus memuji kesetiaan Robert yang tetap bungkam. Akhirnya, melalui proses persidangan, Robert resmi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Proyek Cafe menghasilkan 84 penangkapan dan 402 dakwaan, tapi tidak menangkap Tommy Kay. Tahun 1992, detektif berhasil menangkap Tommy dan ia dipenjara selama 8 tahun. Istri John Snide meninggalkannya setelah proyek Cafe. John tak pernah dihargai atas jasanya. Malah dia mencari salah satu teller bank sasaran Robert. Anak kedua Robert dan Andrea lahir, namun setelah itu mereka bercerai pada tahun 1989. Robert bebas tahun 2001 dan kini menjadi sopir truk. Meskipun begitu, Robert tetap berhubungan baik dengan kedua putrinya, dan ini adalah wawancara Robert asli ketika bicara dengan polisi. You can say you have no money left. I can say it with a straight face. I can say it with one with a smile on it. I don't have any money. Dari 59 perampokan yang menghasilkan kisaran 2.339 juta dolar, sebagian besarnya tak pernah kembali. Gilbert Galvan Jr. atau dikenal sebagai Robert Whiteman memegang rekor sebagai perampok berturut-turut dalam sejarah Kanada. Film pun tamat. Oke lah, begitu ceritanya. Film ini adalah kisah nyata yang memang betul-betul terjadi di tahun 1980-an di Kanada. Baiklah, kalau begitu gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.